sosial media, tentu saja kalian akan menambah relasi bisnis kalian untuk kedepannya gitu kan. Kalau misalkan aku nggak starting di 2016 itu aku nggak posting di Instagram, mungkin aku nggak akan bekerja di Instagram. Orang brand tuh pengen presentasi tentang koleksinya seperti apa sih, untuk apa gitu kan, untuk kebutuhannya apa, marketnya seperti apa, itu bisa dilihat dari lookbooknya gitu. Jadi, sekarang pemanfaatan videografer untuk karya seorang fotografer tuh apa sih yang tadi aku bilang pertama. Jadi videografi ini tuh bisa jadi bahan untuk orang tuh percaya kalau kalian tuh seorang fotografer, atau enggak kayak naikin traffic sosial media kalian gitu kan. Kalian bisa kayak dengan cepatnya ngecek nih kayak, oh ternyata di TikTok nih FYP-nya apa ya, kayak kalian punya stok video apa ya tentang pekerjaan kalian gitu kan, yang bisa gue sambungin apa ya, kayak gitu kan. Apa yang lagi, misalkan kayak sosok apa atau seseorang siapa yang lagi viral di TikTok apa di Instagram, bisa nggak ya gue sangkut pautin dengan kita seorang fotografer. Kayak contohnya nih, kayak waktu itu orang lagi yang ini, waktu itu aku lagi nonton show-nya Jakarta Fashion Food Festival, terus ini tuh padahal ada Claudia Cynthia Bella di situ. Ini kebetulan memang koleksinya beliau. Waktu itu aku caption cuma kayak Claudia Cynthia cantik banget, cuma gitu doang. Cuma tulis caption Claudia Cynthia Bella cantik banget. Terus Claudia Cynthia Bellanya cuma muncul beberapa second doang. Terus orang-orang tuh kayak bilang kayak Claudia Cynthia Bella cantik banget ya, beberapa second doang, kayak gitu-gitu. Jadi itu kayak seseorang yang kayak viral nih. Kayak gue kalau gue posting di TikTok gue kayak bisa nih naikin traffic Instagram gue gitu kan, naikin TikTok gue bisa nih, kayak ternyata alhamdulillah berapa ya, kayak 192.000 yang nonton, kayak hanya sebatas melihat Claudia Cynthia Bella cantik. Padahal kayak image fashion people-nya aku masuk, terus kayak TikTok aku trafficnya juga masuk, terus kayak orang juga bisa aware kalau aku tuh kayak, oh ternyata yang post fotografer loh, kayak gitu. Jadi kan profil kita bisa divisitkan, jadi kan traffic kita bisa naik gitu kan. Nah yang ini waktu itu ada konten tentang waktu itu Bruno Mars mau ke Singapura apa gimana, kayak lebaran deh. Terus waktu lebaran kemarin ada konten viral tentang simar itu kan, yang baju-baju simar. Terus bos aku bikin konten simar tapi dia pakai baju silver gitu. Terus aku bilang kayak, Bruno Mars, aku punya bos niat banget bikin konten lebaran simar sampai pakai face painting simar. Itu kayak sebenarnya aku juga nggak niat untuk ternyata bisa naikin traffic nih, ternyata kayak orang relate ya. Terus aku cuma bilang di caption gue kayak, jangan bilang bos gue ya, jangan nge-tag bos gue ya. Terus orang-orang pada nge-tag kayak nge-tag-tagin bos gue, kayak padahal bos aku juga tahu kalau aku posting, kayak emang sengaja aja. Bos aku juga tahu kayak itu kan sengaja biar orang tuh pada komen gitu kan gitu. Nah terus yang ini aku yaitu, kalau kalian pernah lihat video aku di TikTok yang ini, yang aku behind the scene fotoin backstage-nya Jakarta Fashion Food Festival. So waktu itu orang tuh lagi jangan banget TikTok galau-galau ya, kayak sebenarnya nggak galau sih, kayak karena semua orang galau, jadi aku pengen galau aja di TikTok gitu kan. Jadi kayak ada tulisannya yang bikin kayak orang, oh iya relate lagi gitu kan. Jadi kayak gimana caranya apa yang traffic di sosial media, apa yang traffic di TikTok, apa yang traffic di Instagram, itu kalian bisa sambungin tuh dengan kayak kalian punya personality kalian sebagai fotografer gitu. Kayak sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir gak nyambung sih, cuma kalau ternyata bisa disambung-sambungin sih kalau misalkan kalian mau rajin posting apa segala macam gitu. Ada yang kayak nge-DM salah satu desainer gitu atau foto di backstage itu kita DM-nya tuh kira-kira bentuknya seperti apa ya. Misalkan kita DM, saya mahasiswa, saya pasti fotografi, saya mau cari foto-foto gitu kan, saya mau nyari video kecil aja gitu. Oh, jadi waktu itu memang kebetulan kayak waktu itu nggak ngasih tau Mas Pongki deh. Mas Pongki tuh sering banget ngasih tau kayak, kalian
di payung Trisakti yang kayak masih ada. Nanti kalau kalian udah lulus dari sini, kalian nggak punya lepas, kalian cuma punya payung dari kampus sendiri. Makanya dari situ kayak ya coba kali ya, kayak kamu DM aja kayak selamat siang, kayak saya misalkan kamu siapa? Saya Randi, saya mahasiswa fotografi, program studi fotografi Trisakti, Universitas Trisakti. Kebetulan saya ada mata kuliah portfolio, bilang aja begitu. Bilang aja, padahal nggak ada sih, kayak jujur aja kayak aku waktu itu sih kayak nani boleh. Jujur waktu itu portfolio kayak ada sih mata kuliah portfolio atau Mas Oki tapi waktu itu kayak udah lulus, tapi kayak ya udah deh aku ada portfolio nih, kayak aku butuh foto backstage, boleh nggak aku fotoin kayak gitu kayak terima kasih gitu kan. Atau nggak kalau si desainer itu ngasih WhatsApp, kalian WhatsApp. Kalau dia biasanya kan maksudnya ada yang request ya, takutnya nggak kebaca, kalian DM aja selamat siang gitu ya. Terus kalian nanti pas datang ya kalian datangnya jangan telat ya, jangan kayak saran ya, kayak misalkan kayak dia bilang kayak kak kalau boleh tahu nanti startingnya aku boleh datangnya berapa, misalnya jam 2:30 datangnya rapi gitu, udah siap udah ready gitu, mau kalian nanti mulai fotonya jam 7. Oh iya, kalau foto backstage kalian tuh harus ngerti, harus tahu kapan kalian on kamera kapan enggak, karena kalau di backstage kalau fashion show kan ya mereka kan ganti baju di sana kan. Jadi kalau misalkan mereka ganti baju, kalian udah matiin kamera, pasti kalian akan ditegur, takutnya kalian nanti mentang aku dapat akses, aku suka aja gitu kan foto, karena nggak boleh gitu kan. Jadi kayak harus udah matiin kamera dulu. Ntar kalau kalian udah tahu rapi, terus kalau backstage tuh biasanya waktunya cuma 20 menit, 15 menit, 20 menit. Mending kalau misalkan desainer yang kalian mau foto itu keluarnya pertama, kalau keluarnya di tengah, terus modelnya dipakai sama desainer yang lain, masih pakai kalau koleksi desainer yang lain, ini itu jauh lebih ribet, bisa 5 menit doang, cepat kelar gitu kan. Belum lagi ngejar waktu kan, kalau fashion show kan running terus kan, terus muter dengan beda-beda baju gitu kan. Nah itu kalian tuh harus kayak cepet-cepetan ya. Jadi sebelum acara langsung tuh kalian kayak harus tahu dulu spot di sini kak. Kalau kalian tanya tuh sama tim desainer atau tim show-nya di sana, kalau aku foto di sini aman nggak ya untuk gini gitu. Jadi kayak kalian harus tahu fotonya di sini, kalian tes kamera dulu, kalian tes lighting seperti apa dulu. Kalau udah oke, jadi kan tinggal cepat udah selesai gitu kan. Aku mau nanya gimana sih kak cara nembus algoritma di Instagram? Oh gimana? Oke. Gimana caranya mengukur algoritma di Instagram? Biasanya aku pakai social blade itu. Aku biasanya kalau betul kayak ngelihat kayak traffic, kalau misalnya aku mau post jam 5 tuh bagus apa enggak di Instagram aku. Nah kebetulan aku juga biasanya ngurusin KOL untuk brand kantor aku. Kayak biasanya tuh ngelihat tuh kayak kalau misalkan aku pakai dia untuk promosi produk bagus gak ya. Kadang kan kayak cara gimana nyambunginnya, kadang kan pada kantor kan sukanya by data ya. Jadi di social blade itu namanya social blade itu dilihat tuh kayak misalkan oh ternyata si akun ini tuh bagus nih gitu kan, kayak sesuai data juga oke, sesuai personality juga masuk di brand kita, sesuai engagement juga bagus sih gitu. Jadi kayak kalau ngomongin traffic zaman sekarang tuh kayak kadang trafficnya bagus, tapi ketika dia posting produk kita kadang gak kemakan sama audiensnya, jadi kayak untung-untungan gitu loh. Kayak kadang oh ternyata dia postingnya nggak di high season tapi mau ngaruh-ngaruh aja sih gitu. Jadi kayak lebih ke kayak tergantung sih dia membawa kita atau pembawa influencer yang mempromosikannya itu seperti apa gitu. Jadi kan itu kan kalau mau story kan, misalnya story kan 24 jam kan, 24 jam kan kayak orang juga kan kalau nggak nonton sekarang kan pasti nggak nonton terus pas dia waktu senggang kan. Jadi ya udah ntar juga kayak tiba-tiba ada aja kelihatan gitu. Jadi kayak engagementnya bisa diukur ya bisa, cuman kayak kalau misalkan ditaruh produk ya kita harus coba dulu kayak bagus apa enggak nih, masuk apa nih ke audiensnya mereka gitu.